Yang makannya masih kurang kenyang, cari sendiri nanti. Mau kenyang banget ya. Ya Pak Gunadi, kalau lihat dari semua peserta begitu semangat, mesti buat lagi nih Pak. Nanti saya siapin Pak. Iya. Sudah Jen, live-nya sudah. Kok belum keluar ke sini ya? Oh, udah pakai tema ya. Aduh, mana ini ya? Bentar, belum aja. Yang kedua sambung tadi nggak pakai tema Pak. Oh ini dia, oke. Oh nggak pakai ya, udahlah ya. Oke. Ya tolong. 0094. Ya saya bersyukur kepada Tuhan kalau Roh Kudus bekerja luar biasa buat kita jadi semangat terus. Amin. Oke. Sadar kan? Oke ya. Nah, karena waktunya harusnya hari ini 4 sesi, tapi karena tadi saya terlambat sehingga cuma 2 sesi, tapi saya janji mau balik lagi. Oke Pak, udah dia mau nggak? Oh ya udah ya. Jadi siap ya kamu? Oke. Kita kedua bicara soal entrepreneur, wira usaha. Kita buka dulu Kisah Rasul 20 ayat 33 sampai 35. Kisah Rasul 20 ayat 33 sampai 35. Ya. Begini, percaya nggak ketika Roh Kudus bekerja, firman dibuka, kesalahan kita itu dikoreksi. Ya, betul. Betul ya? Saya ulangi lagi. Kita harus percaya kalau Roh Kudus bekerja dan firman-Nya dibuka, maka kesalahan kita itu dikoreksi. Betul. Ingat pertama kali Petrus khotbah, ada kalimat masih ingat mereka berkata, maka hati mereka seperti ditusuk-tusuk, itu cuma lain. Maka hati mereka dibuat terharu, maka hati mereka diaduk-aduk. Oh, buka semua terjemahan, kalimat itu bagus. Lalu mereka bertanya, sekarang apa harus kami buat? Ya. Betul? Rekan-rekan hamba Tuhan, dimanapun saudara berada, tadi ada yang nanggapi dari Amerika, saudara. Di sana pasti sudah malam ya. Nah mereka cerita tadi ini, saya ini lahir waktu, maaf saya dikandung, papa belum menikah. Waktu dengar khotbah tadi, sekarang saya jadi takut punya anak. Sebenarnya nanti saya bereskan. Udah ngomong cuma di WA karena dengar tadi itu. Waktu itu saya suka live streaming acara ini. Oke? Nah begini, ketika kita ngajar, izinkan saya ngomong kalimat ini, saya harap gak ada yang tersinggung. Maka hati orang yang mendengar itu seperti diaduk-aduk. Dan Roh Kudus yang akan membimbing orang itu untuk membuat sebuah keputusan. Nah, keputusan di hati saudara kita yang dengar kita, bukan kita yang menentukan. Roh Kudus dengan orang itu. Harus begitu. Kalau kita mau belajar firman. Oke? Ada satu ayat lagi, maaf, sekarang kita tinggalkan dulu Kisah Rasul karena ngomong ini. Yeremia 23 ya. Yeremia 23 Yeremia 18 ayat 23. Ya. Ini kriteria, ini tanda-tanda kita ini hamba Tuhan yang benar atau tidak. Maafkan saya. Bukan saya mengatakan, tapi ini Alkitab. Udah Yeremia 20. Saya bilang apa tadi? 18. Kebalik lagi. Ampuni saya. Karena nggak mikir ke situ, mikirnya ke entrepreneur. Yeremia 23 ayat 18. 18 23, Pak. Yeremia 18 23. Saya kebalik. Oh, kebalik. 23 18. Oh, yang benar itu 23 18. Iya, maaf. Jadian belum ya? Mana yuk? Udah kita baca 1 2 3. Duh, mana suaranya? 1 2 3. Sebab siapakah yang hadir Yang serentak kalau kok ragu-ragu bacanya. 1 2 3. Sebab siapakah yang hadir dalam Dewan Musyawarah Tuhan, sehingga ia memperhatikan dan mendengarkan firman-Nya. Saudara, tahun 78 bulan Agustus kira-kira, saya mendapat kewahyuan ayat ini pertama kali. Saya kaget, ternyata surga itu punya MPR, Dewan Musyawarah. Keren nggak? Nah dulu saya mikir Dewan Musyawarahnya itu para malaikat.
Ternyata tidak. Gereja dewan musyawarahnya. Di sini kita melihat hukum yang dia beri lewat Yesaya 33:22 tadi. Walaupun dia itu raja, tapi eksekutif tidak berani macam-macam sebelum legislatifnya memutuskan sesuatu. 2 hari lalu secara resmi Donald Trump sudah di-impeach, ya, makjulkan. Tapi keputusan bukan di mereka, di Senat. Nanti Januari. Ya, nah itu bedanya. Ternyata Tuhan itu punya dewan musyawarah. Dia tidak bisa ngapa-ngapain tanpa kita, hamba-hambanya. Keren, betul Pak Lukas, keren. Ini ayatnya. Jadi siapa yang hadir di dewan musyawarahku? Lalu mereka mendengar firmanku dan mengabarkan pada umatku. Ayat 22. Ya, ayat 22. Masih Yeremia 23. Saya ditemplak habis-habisan pertama kali belajar ayat ini. Ayat 22. Ayo. Sekiranya merekanya siapa di sini? Anggota dewan musyawarah, yaitu kita. Sekiranya kita hadir dalam dewan musyawarah Tuhan, niscayalah kita akan apa? Mengabarkan firman-Nya kepada umatnya, terus membawa mereka kembali dari tingkah lakunya yang jahat dan dari perbuatan-perbuatan yang jahat. Saya mau ngomong begini, saya kaget waktu baca ayat. Satu-satunya bukti, satu-satunya tanda, satu-satunya ciri kita ini hamba Tuhan, penyambung lidah Tuhan atau tidak, yaitu kalau kita ngajar lalu orang itu dipulihkan hidupnya, berbalik membawa mereka kembali dari tingkah laku yang jahat dan dibuat mendidih. Apakah tiap kali mengajar hati orang dibuat diaduk-aduk, lalu Roh Kudus yang menyadarkan orang itu, kalau saya pakai umumnya, iya aku begini, aduh aku begitu, ya. Bukan karena kita hebat, setuju saya ngomong ini, karena Roh Kudus. Oke ya, oke, entrepreneur sekarang. Kisah Rasul 20 ayat 33 sampai 35. Nah ini yang saya mau membuat dunia gereja terkejut. Ternyata kata full timer itu nggak ada di Alkitab. Rohaniawan itu nggak boleh full time, harus punya bisnis, punya usaha. Setuju Bapak ya? Ini ayatnya. Ini tepuk tangan dong, ini luar biasa. Perak atau emas, yang ngomong Paulus ya kepada penatua Efesus. Perak atau emas atau pakaian tidak pernah aku ingini dari siapapun juga. Terus ayat lanjut 34. Udah? Ayo baca, saudara. Kamu sendiri tahu bahwa dengan tanganku sendiri aku telah bekerja untuk memenuhi keperluanku dan keperluan kawan-kawan seperjalananku. Tapi kenapa dalam gereja tiba-tiba ada rohaniawan, ada full timer? Maaf, itu agama kafir. Semua agama di dunia, petugas keagamaan harus nggak boleh kerja. Nah, tapi ada yang protes, lalu Imam Lewi bagaimana? Itu kan perjanjian lama sudah digenapi oleh Tuhan Yesus. Saudara, siapa pernah mikir? Ini salah satu. Antara Petrus dengan Paulus, seharusnya lebih hebat itu siapa? Petrus atau Paulus seharusnya? Petrus. Karena dia kumpul Yesus dari awal sampai Yesus bangkit. Petrus tahu semua. Paulus mana? Malah benci kok. Tapi pernahkah kita sadar? Dari 27 kitab perjanjian baru, 14 itu suratnya Paulus. Saya yakin Ibrani juga Paulus. Nggak usah debat lah, pokoknya nggak percaya nggak apa-apa. Pokoknya itu firman. Kenapa saya yakin Ibrani itu Paulus? Karena dua alasan. Satu, yang menulis kitab Ibrani harus orang yang ahli Taurat. Karena Ibrani itu tentang Taurat luar biasa dijelaskan. Kalau nggak Paulus siapa? Dia anggota Sanhedrin, betul? Yang kedua, gaya bahasanya. Kita buka kitab Roma, kitab Korintus, Efesus, sudah itu gaya bahasa Paulus. Mau kemana? Mau ke belakang. Maaf.
Ngerti ya? Nah, jadi dari Roma sampai Ibrani itu 14 surat Paulus. Padahal perjanjian baru cuma 27. Berarti Paulus nulis 51%. Petrus nulis berapa? 2. 1 dan 2 Petrus. Padahal kumpul Yesus. Nah, saya pernah bongkar 14 surat Paulus. Kira-kira, nggak ada yang pasti. Kalau saudara bisa nolong saya senang. 90% yang dikhotbahkan oleh Paulus ternyata belum pernah diajarkan Tuhan Yesus. Tentang tubuh Kristus. Mana Yesus pernah ngomong? Betul, karunia roh. Kapan Yesus ngomong? Kedatangannya kedua kali. Paulus jelas sekali. Dan banyak lagi yang lain. Nah, di situ saya tuh mikir, kok bisa? Seharusnya Petrus. Nah, salah satu jawabannya, karena Paulus gak terganggu dengan finansial. Hamba Tuhan yang melayani, maafkan saya, maafkan. Kalau nggak mau menggenapi Kisah Rasul 20 ayat 33-35, pelayanannya nggak akan maksimal. Hidupnya terus akan mikir perut, mikir kebutuhan rumah, anak bagaimana, istri bagaimana. Nah, akibatnya jemaat jadi korban. Maaf, diperas terus. Maka itu di daerah-daerah saya sering keliling. Kasihan jemaat-jemaat kalau ditawari gembala anaknya 5, nolak. Tapi harus biayai dong. Loh, kalau ini saudara, nanti gimana bisa punya anak? Masa dibunuh? Nah, ayat ini nggak dipakai. Salah satunya ada berapa? Ini yang membuat Paulus beda dengan Petrus. Konsentrasinya bukan kepada finansial, kebutuhan perut, kebutuhan rumah, karena dia sudah bekerja dengan tangannya sendiri. Maka itu ada istilah tent maker, tukang tenda. Kalau zaman sekarang, Paulus ini developer, walaupun yang RRSS mungkin nggak tahu lah. Pokoknya dia punya usaha. Ayat 35. Nah, betapa kita sering salah dengan ayat 35. Maaf yang sudah pernah seperti saya bertobat. Dulu kalau saya buat proposal, ayat ini saya pakai untuk minta uang pada pengusaha. Betul nggak? Ya, toh lihat kalimat akhirnya. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu. Dalam segala sesuatu. Jadi nggak cuma khotbah, bahwa dengan bekerja demikian itu apa? Ayat 33, 34 tadi. Kerja keras. Kita harus ngapain? Membantu orang yang lemah. Stop dulu. Nah, karena gereja dibohongin iblis, maka balik, hamba Tuhan harus dibantu. Padahal firman-Nya, hamba Tuhan harus membantu orang lemah. Natal, kita sedang bulan Natal. Hari-hari ini saya banyak dikeroyok oleh teman-teman saya banyak. Karena saya khotbah kan, maaf, ini intermezzo. Siapa masih ingat Tuhan Yesus menyebut iblis itu buapaknya? Pembohong itu. Ini orang Jawa Timur, buapaknya. Mantap itu. Kubudi itu orang Jawa Timur, Surabaya khususnya. Nah, siapa lagi sih iblis? Buapaknya pembohong. Karena dia buapaknya pembohong, kerjaannya bohong. Nah, yang di gereja dibohongin dalam Natal. Natal itu hanya tertulis di Lukas 1. Gak ada tempat lain. Matius cuma sedikit. Betul tidak? Nah, antara kedatangannya yang pertama waktu dia lahir dengan kedatangannya yang kedua nanti, saya percaya, saya tahu saudara bisa jawab betul, tapi kenapa kita nggak melakukan? Pertanyaannya, antara kedatangan yang pertama dan kedua, porsi yang ditulis oleh Alkitab lebih besar yang kedua atau pertama? Kedua. Ayo dong, yang kedua. Kedua itu ada sejak kitab Kejadian, nggak main-main, sampai Wahyu. Kelahirannya cuma sedikit. Apa bohongnya iblis? Kita balik. Yang kedatangan pertama dibuat besar-besaran tiap tahun. Di daerah-daerah Kristen seperti Papua, bulan Desember itu bulan paling celaka buat orang Kristen di timur, karena ngutang ke kiri kanan, karena harus baju baru, harus makan, harus ini. Nah,
macam-macam. Dekorasi gereja. Di Jakarta, kalau gereja-gereja gede, puluhan miliar untuk Natal saja. Padahal kedatangan pertama itu nggak penting karena dia bayi. Betul tidak? Ini salah satu kebohongan iblis dan berhasil bohongin gereja. Termasuk rohaniawan. Full time, nggak ada. Jadi kita harus membantu orang lemah, bukan kita dibantu. Maaf ya, maaf. Kalau ada pengusaha, ada pendeta datang ke tokonya pengusaha, langsung mikir apa? Proposal. Jadi pesan kita ini jelek di mata pengusaha. Loh, betul atau tidak? Iya, betul. Aduh, menyedihkan karena salah. Sudah begitu kalimat terakhir. Dan harus apa? Dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Apa yang dikatakan? 1, 2, 3. Sebab ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Nah, ini untuk siapa? Untuk hamba Tuhan. Tapi kenapa kita pakai untuk jemaat ngasih kita? Salah. Di antara semua sinode gereja di Indonesia, saya paling respect gereja Bali. Gereja Kristen Protestan Bali, GKPB. Sampai hari ini saya masih terlibat dengan mereka. Sejak bishop mereka sudah pensiun, Dr. Iwayan Master, sambil dia Pak Wayan. Saya respect pada hamba Tuhan ini. Pak Wayan ini doktor pertama buat suku Bali. Doktor pertama buat suku Bali, itu Pak Wayan. Lulus tahun 70-an awal dari Amerika. Nah, saudara kita semua tahu apa yang buat saya kagum pada gereja Bali. Gereja Bali itu gereja yang teraniaya, betul tidak? Begitu orang Bali jadi Kristen, subak ditutup. Tahu subaknya? Ya. Bayangkan kalau nggak ada air, mau hidup pakai apa? Menderita mereka. Maka itu akhirnya zaman Belanda buat 2 kampung. Dan kampung itu masih ada sampai hari ini, dan kampung itu masuk UNESCO. Namanya Kampung Blimbing Sari dan Ambiar Sari. Saya sering ke 2 kampung itu. Kalau saudara masuk ke 2 kampung itu, kaget. Bukan Bali. Bersih, tertata rapi, atmosfernya enak, serius. Kenapa? Karena pemerintah Belanda waktu itu mengungsikan mereka. Sudah subak nggak dapat, nggak boleh belanja ke tokonya orang Bali. Kuburan pun harus dipisahkan. Nah, karena penderitaan itu, maka gereja Bali adalah satu-satunya gereja yang pendeta-pendetanya nggak boleh full time. Bukan nggak boleh, soalnya nggak bisa. Karena jemaahnya pun miskin, mau makan apa. Maka itu kalau saudara ke Bali, keren. Gereja Bali adalah satu-satunya gereja yang terkaya se-Indonesia. Wow. Nomor 2 HKBP. Ya. Ya Katolik ya paling nomor 1 lah, ini Protestan. Kenapa mereka kaya? Karena mereka itu punya universitas, punya hotel di Annapura, belum sekarang lagi masalah. Seminyak. Ya di Seminyak, punya tata boga marga, catering untuk pesawat, untuk hotel terbaik sebalik. Punya politeknik, macam-macam. Dan semua pendetanya nggak boleh full time. Istri-istri pendeta di Bali paling tidak punya usaha salon, toko souvenir, punya usaha macam-macam. Itu sampai hari ini. Maka itu gereja Bali itu luar biasa, lebih hebat lagi. Satu-satunya sinode yang besar ya, yang tidak punya sekolah teologi sendiri. Saya tanya pada Pak Wayan tahun 86, Pak Wayan, kenapa gereja Bali kok nggak punya sekolah teologi sendiri? Jawabannya luar biasa. Saya biarkan semua pendeta-pendeta ini kuliah teologi di mana saja, supaya kami jadi kaya. Woi, betul. Kalau kami buat sendiri, jadi picik pendeta kami. Ya doktrin ini. Jadi ada yang dari Saat, dari STT Jakarta Proklamasi, ada yang dari GPDI, macam-macam. Dan mereka nggak bertengkar. Karena itu yang Tuhan pakai luar biasa.
Nah, maka itu gereja paling maju, saudara. Karena punya usaha, yang punya hotel, pendeta-pendeta punya hotel di Bali kecil-kecil itu, homestay banyak sekali, punya restoran. Luar biasa, menyenangkan kalau kita kumpul mereka. Karena entrepreneur ini. Kerajaan surga memang nggak butuh duit, tapi pekerjaannya di bumi ini butuh. Betul. Kita nggak bisa bohong. Nah, apa kita akan minta jemaat terus? Kuat sampai kapan? Maka itu saya, maaf ya, izinkan saya ngomong. Gereja-gereja besar, kenapa pendetanya harus ngitin duit terus? Karena kreditnya tiap bulan yang bayar siapa? Betul tidak? Gedungnya belum ini, belum itu, maka itu diingatkan duit. Nah, seharusnya pengusaha-pengusaha itu capek loh. Senin sampai Sabtu sudah upek dengan duit. Minggu ketemu duit lagi di gereja. Kapan kami istirahat? Ya, ya. Betul saya ngomong ini, saudara. Kalau kita jadi pengusaha capek juga loh. Inilah karena salah konsep. Kita harus berubah. Ada banyak cara kita bisa luar biasa. Amin. Abraham itu kaya nggak? Kaya super. Super, betul. Ishak, lebih luar biasa lagi. Ingat Kejadian 26, maka dia jadi kaya, makin lama tambah kaya, makin lama makin kaya. Nggak salah, hamba Tuhan itu kaya, itu nggak salah. No, itu entrepreneur. Loh, kok nggak jawab? Ya, amin. Apa usaha apa dia? Perkapalan. Loh, kok nggak percaya? Walaupun baru pertama kali dia buat kapal loh. Tapi kan dia entrepreneur. Musa, itu lebih gila lagi. Saya pernah hitung, saudara. Musa itu punya 6 keahlian, bukan cuma gelar. Kalau gelar saya nggak tahu karena kita apa nulis. 6, 1 dia pasti arsitek. Betul tidak? Zaman itu hanya ada 2 bangsa di dunia yang arsitekturnya keren. 1 Tiongkok. Ingat Changzhen, tembok besar, lalu piramid. Nah, Musa kan cucu dari Firaun, pasti sekolah arsitek. 2, emasnya Mesir itu gila, saudara. Jadi pasti Musa ahli emas juga. Kalau sekarang bilang meteorologi, pasti senjata-senjata perangnya Mesir. 3, jajahannya banyak. Pasti Musa harus mengerti bahasa-bahasa banyak. Berikut, Musa pasti ahli politik, dipersiapkan. Dan ahli-ahli yang lain lagi saya nggak tahu. Maka itu, kenapa Paulus yang mengunjungi Eropa kok bukan Petrus? Karena orang ini jenius dan wawasannya luas dalam soal bisnis. Kenapa Musa yang dipakai untuk bangun tabernakel? Rumit loh tabernakel itu. Betul nggak? Urai apa ukirannya, terus sulamannya, bordirannya, pahatan permatanya, karena dia bisnis. Siapa pernah tahu Yesaya itu pengembala hebat? Betul nggak? Orang kaya. Amos juga gembala. Itu nabi-nabi yang kelihatan entrepreneurnya apa. Saudara, maka itu ayo hari ini ketika firman diberitakan, kesalahan kita dibetulkan, kita semua berubah. Amin. Jangan ada hambatan full time lagi, ganggu jemaat, khotbahnya nggak konsentrasi. Lu betul tidak? Bagaimana mau konsentrasi? Mau berangkat ke gereja, pelayanan anak sepatu baju seragam. Nah, terus istilah Jawa, jaga ke kolektor. Kapan dapatnya? Tahu kata jaga ke bahasa Jawa? Mengharapkan persembahan ini. Ini yang harus berubah. Untuk merubah konsep ini nggak mudah. Harus terlalu lama kita di dalam dunia yang terkungkung. Betul? Kira-kira nyata tidak firman ini? Kita harus berubah, walaupun ini melawan arus. Amin. Nah, oke, sebelum lanjut, saya cerita tentang saya. Saya ini sejak tahun 81, saya sudah nyekolahkan orang. Lulus sarjana yang ke-490 sekian, itu hari Sabtu yang lalu. Tanggal berapa Sabtu yang lalu? 14. Jam 14.
di Sugio Pranoto. Anak ini yatim piatu sejak umur 1 tahun. Dia lulus. Nah, karena kami gak bisa hadir, maka dia datang khusus dengan toganya masih di bawah ke Jakarta. Minggu kebaktian pagi, dia minta foto sama kami karena kami bapak mama. Nah, uang dari mana? Kalau saya cuma jagakan hasil khotbah, maaf, saya bisa mati berdiri. Karena saya harus khotbah sehari minimal 100 kali untuk bisa nyekolahkan begitu banyak orang. Bisa bayangkan. Nah, maka itu saya pakai firman ini. Lalu bagaimana cara saya bisnis? Alkitab itu luar biasa. Saya mau berbagi pengalaman. Siapa pernah menyadari dari Kejadian pasal 2, Bapak kita sudah berfirman soal sungai. Pak Lukas mungkin bisa geser ke kanan. Nah gitu Pak. Udah, itu lebih enak. Pakai ke kanan Pak, nggak apa-apa. Nah, enggak Pak, tengah-tengah aja. Oh ada barangnya. Enggak. Dari Kejadian 2 terus sampai kitab Mazmur, terus sampai kitab Yeskiel, terus sampai Wahyu. Papa kita itu bicara tentang sungai itu luar biasa. Ngerti nggak? Sungai. Nah, untuk jadi entrepreneur, belajarlah dari sungai. Keren sekali. Saya menemukan kebenaran itu waktu tahun 75, tanggal 9 November. Pertama kali saya mencetakkan kaki saya di kota Samarinda. 9 November tahun 75. Seminggu saya di Samarinda, lalu kami mudik pakai taksi air namanya, 23 jam baru sampai Melak. Itu kota besar pertama di Hulu Mahakam. Nah, sampai situ saya tinggal 6 bulan sampai akhir April 76. Maaf, nggak ada tukang cukur, nggak ada sepeda, jajan bocah sempit, sabit itu loh. Bayangin, aduh, enggak lah, sepeda aja nggak ada tahun itu. Kami kemana-mana jalan kaki atau naik ke tinting atau kelotok, ya, yang ribut, suaranya ribut sekali. Begitu saya balik ke Samarinda akhir April, saya nggak bisa mandi di kamar mandi ruang tertutup. Kok nggak enak semua. Habis 6 bulan mandinya langsung cuma pakai basan di pinggir sungai. Bayangin itu. Nah, saya belajar tentang sungai di situ. Apa yang Alkitab tulis. Oke, kita baca dulu Wahyu 22 ayat 2. Jadi saya sudah khotbah dari Kejadian sampai Wahyu sekarang. Wahyu 22 ayat 2. Lihat ini. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali. Tiap-tiap bulan sekali, dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Izinkan saya membetulkan yang salah. Apalagi gereja-gereja Pantekosta, Wahyu 21, Wahyu 22 itu tentang Yerusalem baru. Dan Yerusalem baru dalam doktrin Pantekosta itu pasti surga. Tapi ayat ini mementahkan doktrin itu. Satu, kalau Yerusalem baru itu surga, masa ada waktu 12 bulan? Berarti masih bumi. Dan ini setahun. Kedua, kalau Yerusalem baru itu surga, nggak mungkin ada orang sakit. Kenapa masih ada orang sakit perlu daun-daun itu? Tadi Pak Lukas bilang mengajari herbal, ini ayatnya. Sungai. Ternyata dalam antropologi, kalau sudah belajar antropologi, waktu itu Alkitab ini buku tentang apa saja. Mau psikologi, geologi, geografi, kimia, antropologi, semuanya ada. Amin sih dibilangin. Iya, bukan muslim Pak, semua Pak. Most complete Pak. Oh, most complete, betul, the most complete itu. Betul. Ini luar biasa. Coba saudara lihat. Sungai. Ini bilang entrepreneur. Antropologi berkata, tidak ada kota yang didirikan oleh nenek moyang manusia kalau nggak di pinggir sungai. Betul? Maka itu ikon, atau ikonnya apa sih? Bukan trademark ya, ikon. Lambang. Apa Pak? Lambang. Lambang bukan. Pokoknya Ciri khas sebuah kota pasti jembatan. Di mana saja, karena sungai. Nah, ayo ini kuis ilmu pengetahuan. Kota mana di dunia yang jembatannya lebih dari 600? Cuma ada satu di dunia. Ayo. New York. Bukan. Pittsburgh. Pittsburgh. Iya.
di Pennsylvania itu jembatannya hampir 600, karena kotanya sungai semua, luar kecil besar. Nah, kita belajar. Kenapa nenek moyang manusia pilih sungai? Ibu di sini ada colokan kalau perlu. Nah, ini kalau ngajar saya nggak terpengaruh konsentrasi, apa saja bisa. Anak nangis pun saya nggak pusing. Kenapa? Kalau ada saya pegang anak nangis nggak pusing, karena dulu saya seperti mereka, cuma saya lupa. Gitu aja cara belajar. Jadi nggak apa-apa. Betul ya? Biarin anak-anak kok. Atau diambil satu nggak cukup ya? Cukup, Pak. Lanjut ya. Nah, siapa pernah tahu? Nggak harus langsung tahu, tapi kira-kira saja. Debit air yang keluar dari sumbernya dengan debit air yang keluar dari muaranya, mana lebih banyak? Nggak usah takut salah. Air yang keluar dari sumbernya dengan air yang keluar dari muaranya, mana lebih banyak? Sumber. Itu jelas. Kita berkata sumber. Faktanya tidak. Gara-gara di Kalimantan saya tuh kaget, bukan Bu? Maka itu hukum ekonomi yang berkata nggak mungkin pasak lebih besar daripada tiang, pasti rumahnya ambruk. Nggak mungkin pengeluaran lebih besar daripada pemasukan. Ternyata teori ekonomi itu dibatalkan oleh papa kita lewat teori sungai. Ternyata air yang keluar dari sumbernya itu sedikit dibanding yang keluar dari kemuarannya, itu ribuan persen. Oke, kita di Jakarta, Sungai Ciliwung. Mata airnya di mana? Awas salah jawab. Di Bogor, Gunung Salak. Muaranya gede, ada Ancol, Priok, itu muaranya Ciliwung. Padahal mata air di Gunung Salak itu kecil. Nah di situ saya waktu di Kalimantan, ini sungai kok nggak bangkrut ya? Logikanya bangkrut dong, karena masuknya dikit, keluarnya banyak. Apa yang Roh Kudus jawab? Nah, teori itu saya pakai sebagai entrepreneur sampai hari ini. Ternyata ada 3 tambahan air yang bukan jeripaya sungai itu. 1, hujan yang turun. Nah, kalau hujan turun apakah jeripaya sungai? Tidak. Nah, dalam bisnis itu namanya bonus. Lihat orang kerja, ini belum lama saya ketemu seorang pengusaha di Manokwari. Wah, dia itu hadiah penjual barang, apa sih istilahnya, terus buat bonus ke luar negeri itu. Apa istilahnya? Reward, apa lagi? Trip, ya. Itu sampai 9 dia belum ambil semua. Habisnya nggak ada waktu, kan itu nggak boleh diuangkan. Nah, itu bonus. Awal saya menikah, saya bilang pada istri saya, income kita nanti ada 2. 1, persembahan kalau saya melayani. Nah itu yang kita pakai. 2 itu bonus. Itu nggak ngerti bonus, biar nanti lihat sendiri. Saya bilang, kalau kita nggak melayani, tiba-tiba ada Tuhan kiriman berkat lewat orang. Jadi kita lagi duduk, lagi apa. Nah, bonus ini saya belajar dari sungai. Tidak boleh kita pakai 1 rupiah pun. Oh ya? Nah setelah setahun menikah, dia kaget. Bonus kami itu nggak berapa ratus% lebih banyak daripada income. Dan saya bilang yang kita pakai cuma income, hasil persembahan. Masuk tahun keempat, lewat tahun ketiga, dia ngomong. Karena istri saya itu pernah kerja di bank, jadi pembukaan keuangannya hebat sekali. Kamu tahu nggak kenapa? Yang kita pakai untuk hidup berdua ini nggak sampai 2% dari income itu. Oh iya, saya nggak ngitung. Tapi memang kami begini. Coba kalau seorang yang kenal saya dari 40 tahun lalu, ya badan saya begini, nggak tambahan apa-apa. Karena saya itu jaga mata. Nah begitu pula istri saya. Nah mau berapa yang kami pakai? Jadi maka itu saya nggak pernah khotbah per bulan. Selama saya ngajar 100% dimiliki Tuhan. Untuk kita secukupnya. Jadi yang kami pakai cuma 1, sekian persen. Jadi yang mengalir keluar 58 sekian persen. Bersama bonusnya lagi. Luar biasa. Nah tahun ke-5 istri saya capek.
dia nggak mau megang keuangan lagi. Loh kenapa? Ini masalah. Orang ngitung pembukuan itu kan pasti pemasukan. Ya, itu dihitung dulu. Nah kalau saya tidak, kenapa? Masuknya nggak pasti, keluarnya pasti. Nah, jadi istri saya tuh keluar dulu disusun untuk bayar ini, bayar ini, bayar ini. Udah tahu jumlahnya, baru tunggu masuknya berapa. Setelah tahun keempat, nggak usah ditulis, sudah lah pokoknya begini. Nah kami sudah masuk tahun ke-27 dalam pernikahan, yang begini luar biasa. Bonusnya lebih banyak daripada income-nya karena hujan. Nomor 2. Ternyata makin panjang sungai itu, makin banyak sungai-sungai kecil numpang bermuara. Karena sungai kecil muaranya nggak sampai ke laut, kejauhan dari laut. Bisa bayangkan nggak itu? Nah apa yang Tuhan ajarkan kepada saya? Nah saya ini kan melayani tahun ini, saya sudah masuk tahun ke-48 dalam pelayanan. Saya mulai, itu saya hitung khotbah, saya nggak ngitung mulai jadi guru sekolah minggu. Saya khotbah mulai tahun 72. Saya jadi guru sekolah minggu mulai tahun 69, bayangkan. Nah 40 tahun lebih ini saya melayani, saya kagum pada Bapak di surga. Melihat fakta ini. Oh terima kasih Bapak, engkau luar biasa. Saya sudah melayani banyak orang. Yang tahun 70-an mereka masih SMP, saya layani. Sampai lulus SMA, sampai lulus kuliah. Kan sudah jadi pengusaha-pengusaha semua. Nah mereka lihat hidup saya sampai menikah ya begini. Nah, mereka beri saya saham kosong. Minimal 5%, maksimal itu 20%. Dari perusahaan-perusahaan itu. Nah, itu pun saya tidak boleh pakai. Saya salurkan semua ke sungai ini. Hebat ya hikmat Tuhan. Nah, makin lama mereka melihat fakta. Saya bersyukur punya istri yang gak branded. Serius, ini anak-anak saya tanya. Sederhana sekali. Padahal dia itu warga negara Kanada loh. Maka itu salah satu alasan saya dulu takut menikah. Yang generasi saya pasti tahu, saya itu dulu gak mau menikah, takut. Karena siapa mau jadi istri saya yang diajak miskin terus. Saldo saya itu selalu 0. Anak-anak saya jadi saksi. Saya itu paling gak takut. Saya ini paling tidak takut menyerahkan ATM saya ke banyak orang untuk selalu ngecek. Nah orang-orang heran. Loh kenapa? Satu-satunya alasan orang yang berani serahkan ATM-nya ke orang lain itu cuma satu alasannya, kalau sering gak ada isinya. Loh betul tidak? Kalau sering gak ada isinya, ya mikir orang serahin lagi. Bener. Tanya ya satu pengusaha di Tangerang, di daerah Batu Tulis, ya itu ada pengusaha bahan bangunan. Saya nggak pernah kenal, tapi sering ketemu di pelayanan-pelayanan. Nah suatu hari kebiasaan saya kalau saya keluar negeri, siapa ngantar saya terakhir di bandara, mereka berhak pegang ATM saya. Dan tugasnya cuma 2. 1 tiap 2 hari cek saldo. Kedua kalau sudah ada saldo WA saya, nanti saya kasih tugas kirim kemana. Itu saya. Nah pengusaha ini karena maksa mau ketemu konsultasi, aduh saya mau ke bandara, jadi kami ngantar sekalian pulang. Kan mereka Tangerang. Saya titipin ATM. Nggak sampai 2 minggu stres. Padahal dia coba cari orang lain yang nggak sanggup. Loh kenapa? Tinggal ngecek aja. Ya tapi sebelum dicek juga saya sudah kirim. Yang mau dikirim siapa gitu. Jadi pengeluarannya pasti, masuknya kan nggak pasti. Mereka stres. Serius. Jadi ada sekian ratus orang yang tahu PIN ATM saya. Saya nggak pernah ganti itu tanggal lahir saya kok. Sungguh saudara. Sampai begitu saya hidup ini. Maka itu pengusaha-pengusaha itu tahu bagaimana saya hidup. Jadi ada seorang pengusaha satu kali kami lagi diajak makan, ada istri saya juga. Terus dapat amplop. Saya nggak usah buka. Saya tanya dulu berapa, 6 juta. Oke? Tadi kan kamu nggak supir toh ya? Tolong ya, kan kita lagi makan. Suruh sopir ini transfer store tunai ke ATM. Hah? Untuk apa? Ya ada tugas. Di depan amplop saya tulis siapa yang harus dikirim. Langsung 6 juta 10 menit habis. Ini pengusaha ini bingung. Gini cara hidup kode. Iya. Sudah sejak 40 tahun yang lebih. Saya nggak pernah takut kekurangan.
Karena airnya kan jalan terus. Akhirnya pengusaha itu berkata begini, mungkin Koden ini satu-satunya orang di dunia antara Tuhan dengan Koden berlomba memberi. Tuhan memberi, Koden beri. Baru Koden beri, Tuhan beri lagi. Terus begitu. Betul akhirnya. Saya pakai prinsip terima kasih. Setelah diterima, Kasih. nah sudah, jangan dikantongin di. Itu prinsip saya hidup, itu entrepreneur. Untuk biayai sekolah-sekolah kami di Papua, di Sumatera Barat, di beberapa daerah, di NTT, yang ada di Maluku. Saya ini, saudara. Akhir tahun ini bendahara saya punya 6 bendahara. Karena satu aja pusing. 6, punya bagian masing-masing daerah mana. Saya cuma tugasnya cari duit aja, kirim duitnya. Nah, mereka sudah berkata tahun depan 2020 minimal harus ada 600 juta pengeluaran saya tiap bulan. Saya nggak punya bisnis. Beras di Nabire, ini ada anak saya dari Nabire sekarang baru kuliah di Bandung. Untuk memberi makan ratusan guru, anak asrama, itu berasnya saja 1 bulan 3 ton karena sekolah gratis. Saudara bayangkan beras 3 ton mulutnya berapa? Sebulan. Dan sekolah ini gratis. Belum gaji guru, aduh sudahlah. Harusnya saudara lihat saya stres. Iya, tapi enggak. Karena saya tahu saya bisnis dengan siapa. Pekerjaan siapa yang saya kelola. Ini yang benar. Asal Tuhan tahu bagaimana cara kita menggunakan keuangan itu. Dia yang paling tahu hati kita seperti apa. Maka itu orang nggak percaya kalau sering nol saldo saya. Itu alasan saya nggak mau menikah. Maka itu pemuda-pemuda yang belum menikah belajar dari saya. Cari istri yang mau diajak miskin, engkau pasti panjang umur. Haleluya. Jangan cari istri mahal, pakai bedak lokal jerawatan, pakai sepatu lokal cangkeng. Yang ketawa pelaku. Maaf, sungguh saya ini bersyukur punya istri yang sederhana luar biasa. Satu-satunya aksesoris yang dia pakai cuma cincin kawin. Dia nggak mau kalung, nggak mau anting, nggak mau gelang, jam tangan aja nggak mau pakai. Saya sampai bersyukur. 6 bulan saya menikah, itu saya bentak istri saya pertama kali. Saya menyesal. Karena gini, dia tuh nggak pernah mau diajak kumpul ketemu hamba-hamba Tuhan. Nah, saya kan nggak enak. Tiap kali kumpul, mana Cik Luis kok? Cik Luis mana? Nah, lama-lama saya risih juga ditanya terus. Kenapa sih kamu tuh nggak mau ikut? Saya bentak. Dia nangis. Ini jawaban dia. Aku memang nggak pernah ngomong dengan kamu. Iya kenapa? Aku nggak tahan lihat istri teman-teman ini dari kepala sampai kaki blended semua. Lah aku cuma begini. Ih, saya kaget. Saya perlu saya minta maaf selama ini saya salah. Yang lebih hebat lagi orang nggak percaya. Sampai hari ini, kemarin tanggal 13 Desember di ulang tahun yang ke-65. Dia itu nggak pernah ke salon gunting rambut sendiri. Jangan bilang hematnya, enggak, saya nggak mau bilang hematnya. Tapi saya tuh kagum, orang nggak percaya kan susah potong rambut bagian belakang gimana dia bisa. Dia tuh sejak remaja sudah potong sendiri rambutnya. Saya nggak tahu belajar bagaimana ini orang. Hebat bukan? Nah itu cowok-cowok cari istri nggak begitu ya? Tapi bukan istri saya, mas. Toko nggak laku dong. Kenapa? Kenapa? Toko nggak laku. Masih banyak kepala kok. Di mana? Bahkan sampai hari ini, saudara. Nah, memang saya ini lebih senang mode daripada istri saya. Jadi baju-baju dia itu sekian puluh % saya yang milih. Sampai dia itu takut, aduh kamu aja milih. Kalau kamu milih aku bisa pas, ya udah. Jadi kalau dia mau ingin sesuatu mesti telepon saya dulu. Sudahlah saya bilang, nggak cocok kasih orang kok pusing. Biasa ditelepon gimana ngelihatnya. Kalau pas saya nggak bareng dia. Nah itu entrepreneur. Ayo kita hidup jadi berkat buat orang lain. Amin. Prinsipnya begini. Orang bisnis tidak mungkin akan untung kalau dia nggak merugikan orang lain. Mikir. Ini fakta. Omong kosong. Kalau kita mau untung nggak buat orang lain rugi. Nah terus bagaimana caranya supaya kita nggak salah? Nah ini
Belajar bisa berkata cukup untuk diri sendiri. Kalau kita bisa belajar berkata cukup, maka Tuhan akan beri terus. Serius, itu yang kami alami. Berapa banyak pun yang Tuhan beri kepada kami, Tuhan tahu kami berdua bisa berkata cukup. Karena cukup kami cuma segini, maka itu lebihnya bisa 98%. Karena kami bisa berkata cukup. Maaf, saya istri saya ikut, nanti boleh tanya anak-anak saya. Roh Kudus memberi saya sebuah perasaan yang aneh. Saya itu bisa merasa berdosa kalau di saldo di ATM saya ada saldo. Aneh nggak? Makanya heran bukan? Begitu ngecek saldo ada, saya langsung doa, Tuhan ini untuk siapa? Maka itu mau gimana mau menikah, istri mana mau diajak miskin terus begini. Satu kali istri saya itu suka bakso. Ini pembantu kami waktu itu dari Muslim, seger dan anak suami istri saya jadi hambatan juga di Semarang. Saya keluar kamar, saya kaget, istri saya lagi berdiri di ruang tamu sambil bawa mangkok bakso, mukanya pucat. Saya pikir sakit, saya langsung peluk, saya pegang bakso. Kenapa? Sakit? Enggak, lupa kalau kita nggak punya duit. Bayangkan untuk beli bakso itu pasti nggak ada. Saya bilang, aduh gitu kok takut, itu ada anak bilang, anak, kenapa? Nih, Noni mau beli bakso nggak punya uang. Bayarin dulu. Nggak ngomong. Selama kami menikah, 3 kali kami harus pindah rumah. Waktu itu kami belum punya rumah sendiri, masih numpang. Nah, dari 3 kali pindah rumah itu, ada satu sudah deadline 8 kali nggak pindah-pindah. Habis kami nggak dapat tempat di mana. Tapi yang ke-8, ke-9 bilang, tolong ya Koden, ini bisa dijual rumah ini. Ya udah kami seperti. Tapi nggak tahu mau kemana. Sekarang waktu itu kami 13 orang di rumah. 11 orang lain kami suami istri. Di situ 11 orang ini melihat istri saya itu nggak khawatir, nggak muka muram, nggak muka murung, mau kemana kita perempuan loh sebenarnya. Sama sekali. Kurang seminggu tanggal. Saya bilang, ayo kita ngepak semua. Meja semua kita propolin, ya dipak karena lockdown semua, tempat tidur apa semuanya, ya kita pakai pas-pas, semua alat-alat dapur semua kita ringkas, pakai sepasnya 11 orang ini, supaya kalau tiba-tiba pindah kita tinggal ngangkat. Bayangkan, itu 3 kali. Istri saya nggak pernah ngomel, nggak desek saya, mau pindah kemana, marah juga tidak. Saya merasa bersalah sebagai suami. Terus kemana? Tapi Tuhan baik, selalu ada pertolongan. Sekarang saya cuma cerita. Selama saya hidup sampai hari ini, mungkin 64 rumah sudah saya beli. Kaya bukan? Enggak. Karena 64 rumah itu enggak ada nama saya semua. Saya kasih ke orang-orang. Sampai saya kalau meninggal nanti gak kerepotan ngurus itu. Nah, yang lebih luar biasa waktu teks amnesti. Oh, itu keren, saya juga nggak tahu. Ya pengusaha-pengusaha yang tahu, Koden, mesti lapor loh Koden, rumah itu. Kan mereka tahu saya beli rumah segitu banyak. Papua paling banyak. Ada di Gorontalo, ada di Manado. Lupa lah di mana. Banyak pokoknya. Surabaya ada 3. Jakarta saya punya berapa apartemen itu? 5. Tapi kami nggak sewakan, tidak ada disewakan. Semua kami pinjamkan, siapa yang perlu. Cuma 3 tahun harus dulu pindah supaya orang bisa pakai. Nah, waktu teks amnesti, saya nggak pusing. Karena yang punya nama bukan saya. Enak bukan? Nah, terus yang pakai namanya, saya bilang, kamu nggak usah takut, nggak usah lapor. Maaf ya, tugas laporan itu kan kalau mau dijual lagi, yang beli nggak akan mau kalau nggak dilaporkan. Ya kan rumah-rumah ini saya nggak jual lagi. Ya nanti nggak maksudnya saudara. Yeah. Jadi teks amnesti itu menolong betul. Ini luar biasa. Karena seorang pengusaha mikir, rumahmu segini banyak. Coba kamu kontrakkan, kamu kaya. Saya lebih kaya dari kontrakkan rumah kok. Serius, bayangkan. Yang saya luluskan S1 490 sekian. Master 58 orang S2. Doktornya 6 orang. Dan tiap tahun saya masih menguliakan orang. Dokter umum 14 saya luluskan. Spesialisnya ada 2, pilotnya 1.
saya entrepreneur sejati dan tidak pernah apa itu ngoyak-ngoyak, itu bahasa Indonesianya apa ya? Ngejar, terima kasih Pak. Sawah, nggak pernah ngejar cuma tolong beli, enggak. Selama hampir 48 tahun saya jadi hamba Tuhan, tidak pernah khotbah sekalipun tentang perpuluhan. Karena Tuhan nggak mata duitan kok. Harus kita berani berkata, perpuluhan tidak penting. Loh, sebab Tuhan Yesus tidak pernah ngomong. Cari 4 Injil, satu kali pun Yesus nggak pernah berilah perpuluhan. Bertobat, hidup kudus, taat, itu mutlak. Perpuluhan tidak. Paulus saja nggak ngomong. Kalau kita mau pakai Maleakhi, maaf harus jujur, baca baik-baik. 4 pasal kitab Maleakhi itu firman untuk para imam dan hamba Tuhan. Kenapa kita berani pakai ayat pasal 3:10 untuk jemaat? Salah. Maleakhi itu kitab untuk para imam. Sungguh. Maaf ya saudara, kan saya sudah dahului tadi. Firman itu kalau dibuka mengaduk-ngaduk hati, ya begini diaduk aku. Loh, betul tidak? Yang salah dibetulkan, yang betul makin diteguhkan, gak usah takut. Sungguh percayalah. Nah, jadi saya kembali ke sungai. Akhirnya banyak perusahaan yang beri saya saham kosong karena ikut numpang bermuara. Kalau sekarang istilahnya CSR itu, tahu ya? Singkatannya apa itu? CSR. Corporate Social Responsibility. Terima kasih Pak Lukas. Corporate Social Responsibility. Nah, Ahok pakai itu. Bisa bangun jembatan, apa namanya? Semanggi. Simpang Semanggi ya. Pakai CSR. Nah, ternyata banyak perusahaan ingin berbagi, cuma nggak tahu kemana. Maaf, terus terang banyak pengusaha takut uangnya masuk ke gereja. Betul atau salah kalimat ini? Takut. Karena nggak jelas mau dipakai apa. Ketika Tuhan bawa kami sebagai entrepreneur dan buat sekolah begitu banyak, maka Tuhan pakai sungai-sungai kecil numpang bermuara. Yang ketiga, makin panjang sungai itu, ternyata makin banyak muara-muara tambahan yang muncul. Kok muara? Mata air, sumber. Betul ya? Nah, saya belajar apa itu Tuhan. Jadi, sekarang ini oleh beberapa anak-anak saya itu dijadikan komisaris di beberapa perusahaan. Berarti saya terima 2 hal. 1, dividen tiap tahun. 2, saya terima gaji. Betul tidak? Iya. Tapi itu pun saya nggak ambil 1 rupiah pun. 1 kali 1 perusahaan, ada di Kuningan perusahaan itu. Nah, ada akuntan baru, Muslim. Tahu nama saya di situ. Tapi dia pikir, ini Bapak ini kok nggak pernah ambil uangnya? Kok nggak pernah begini? Nah, anak saya yang jadi direktur bilang, itu papa saya. Uangnya sudah masuk semua ke sosial. Ya nggak bisa ngomong pelayanan karena Muslim. Heran dia. Lagi sekali saya berdua suami istri hanya bisa berkata cukup. Nggak sampai 2% yang kami minta. Contoh, hari ini kami akan pergi. Besok rombongan dari Surabaya kami 15 orang akan keliling ke Bondowoso, Kediri, Kudus, Semarang. Nah, saya harus ongkos pesawat mereka saya bayar semua, saya mau mobilnya. Maka itu di Sarasota tadi saya praktekkan. Saya nggak cuma untuk saya biayai tim saya dalam perjalanan. Pernah saya bawa rombongan ke Amerika, UX Band, 14 orang. Dari Bandung. Itu waktu itu tiketnya saja belum pergi 14.000 US. Bingung mereka, sudahlah, yang penting visa dulu. Nggak usah mikirin duit. Tertawa, betul juga. Begitu mereka dapat visa, nah sekarang visa sudah dapat duitnya gimana? Ngapain kamu pusing? Berangkat ke Eropa 11 orang, ke Australia 7 orang, ke New Zealand. Itu musik yang saya bawa, Tuhan cukupi bisa bayar sendiri. Nah, gereja-gereja yang ngundang nggak mungkin bayar uang dari mana? Hanya orang salah pikir gereja Indonesia itu kaya, di luar enggak, justru lebih kaya kita di Indonesia. Oke ya, jadi makin banyak, makin panjang sungai itu, makin banyak mata air yang muncul.
Jadi saya punya bisnis kecil-kecil sekarang ini. Ada toko, ada bengkel, ada restoran. Saya suruh kelola orang-orang saya sambil memberikan lapangan kerja buat mereka. Ada yang rugi, nggak apa-apa. Tujuan bukan cari untung kok. Kan jiwa diselamatkan. Yang lulusan penjara, berapa banyak saya tampung. Saya beri kerjaan, apa saja skill. Satu anak dari Sulawesi Barat. Ini hari ini ada apa? Sabtu. Ini Jumat, Sabtu ya. Jumat, Rebu saya Natal di Biak. Hadir mantan dandim, mantan camat, mantan ketua anggota dewan, banyak mantan-mantan itu. Karena mereka tahu. Nah sekarang saya di Biak itu punya restoran yang terbaik. Posisinya paling tinggi di kota Biak. Saya suruh kelola anak saya namanya Yan Denny, lulusan penjara. Waktu saya pelayanan di penjara, Roh Kudus bicara, kamu ambil anak itu. Oh iya. Saya tanya, kalau kamu keluar pulang mana? Enggak tahu. Karena dia orang Sulawesi Barat. Dia udah tinggal di rumahnya. Mulai hari ini kamu panggil saya papa. Kaget, saya peluk. Betul, sekian tahun lulus, saya belum lulus gak keluar. Tinggal di rumah. Nah, ini anak saya serai untuk mengelola restoran. Semua pejabat, acara apa saja, pakai orang ulang tahun, orang menikah, orang arisan, waktu kampanye, partai pakai tempat itu. Nah, waktu kami makan malam setelah Natal, ini mantan dandim, mantan camat, mantan ketua anggota dewan bilang, Pak Daniel hebat ya bisa milih Yan. Nah, ternyata mantan dandimnya berkata, Pak, ini ngomongnya, kami ini orang-orang Biak sedang menyiapkan Yan. 5 tahun lagi harus jadi bupati. Wih, saya kaget. Serius dia. Kami sudah lihat kiprahnya anak ini luar biasa. Bayangkan, itu tadi penerimaan. Maka itu kalau dia cerita ke orang-orang, kalau nggak ada papa saya pendeta Daniel, saya nggak tahu hidup ini jadi apa. Nah waktu dia punya calon mertuanya, calon mertua itu orang sukses, orang kaya di Biak, langsung marah, tidak bisa. Anak saya nggak boleh dapat mantan penjara. Aduh. Tapi mereka sudah cinta bagaimana? Akhirnya saya datang melamar, habis dia nggak ada orang tuanya. Saya siapa sama badan, mau diapakan? Dan 6 anaknya, 6 mantu. Ini mantu kesayangan. Luar biasa. Oh, saudara, kalau nomor teleponnya saya akan kasih nanti. Ini anak saya bangga sekali. Nah, saya jadi dia untuk hidup berusaha. Dia pernah 2 kali ke Eropa gara-gara prudensial asuransi itu. Hebat sekali dia. Oke ya, ngomong apa lagi ya. Jadi banyak mata air yang muncul sepanjang sungai kita hidup. Betul? Nah, dengan cara ini, maka kita nggak disalahkan kalau kita dagang untung dan merugikan orang lain. Karena larinya kemana? Betul tidak? Biayanya satu anak aja berapa? Ini ratusan. Yang masih kuliah berapa? Maka itu kebanggaan kami sebagai papa mama hamba Tuhan ini. Kalau anak-anak di wisuda, lalu mereka berkata, nggak tahu kami jadi apa kalau nggak ketemu papa mama. Dalam nggak kalimat itu? Bisa ke hidup orang berkata seperti itu. Ayo tolong. Dan kalau saya nyekolahkan orang, saya nggak milih, enggak. Pokoknya Roh Kudus nyuruh itu orang, ya udah. Itu yang Tuhan ingin atas hidup kita. Amin. Nah, entrepreneur yang sejati harus punya dasar ini. Markus 12 ayat 44. Nah ini sulit. Jadi di mobil, di Grab dari stasiun Gambir ke sini, anak saya disusin tadi. Ya. Sudah, Markus 12 44. Kenapa Tuhan bisa jadikan saya sampai hari ini seperti ini? Karena ini hati yang saya pakai. Jangan takut, saudara. Maka itu sampai saya berani memberikan ATM saya nggak takut. Mana? Markus 12, 44. Oke, kalau enggak kita baca langsung. 1, 2, 3. Ulang dong. Sebab. Ayo ya. 1, 2, 3. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya. Stop dulu. Ini harus dicerna. Kita tahu bukan? Tidak ada pasal di Alkitab tentang mata pelajaran persembahan kecuali Markus 12. Dan semua turunannya ada di Lukas juga, tapi nggak sedetil. Artinya apa? Tuhan kalau menghitung persembahan kita, bukan yang kita kasih di gereja,
Yang kita kasih di gereja yang itu bendahara. Menurut pelajaran persembahan ini, nah ini entrepreneur harus berubah. Yang Tuhan hitung yang masih di bank kita, mati kita. Ngerti nggak maksudnya? Maka itu kenapa dia berkata mereka semua memberi dari kelimpahannya, ya karena memang punya banyak. Tapi janda ini memberi dari kekurangannya. Stop dulu. Ternyata beda jauh memberi dari kelimpahan dan kekurangan. Mana yang sakit? Nah, itu namanya korban. Jangan kita pernah berkata berkorban kalau nggak rasa sakit. Ayo jujur, sulit atau mudah? Sulit. Saya suka guyon ini. Siapa pernah ingat lagu satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya? Nah, saya pesannya jangan nyanyi lagu itu ketika duit sedang banyak. Bohong. Nanti para malaikat buat paduan suara lagu itu paling bagus ketika saldo nol. Itu bisa rasa hidup satu. Kira-kira betul atau salah? Maka itu kenapa hanya Tuhan Yesus satu-satunya orang di dunia yang berkata siapa lebih cepat masuk neraka? Orang kaya. Aneh. Ini karena memberi dari kelimpahannya. Tetapi janda ini memberi kekurangannya, baca semua yang ada padanya, yaitu. Nah, dunia nggak bisa percaya firman ini. Nah, kalau memberi semua terus gimana aku? Nah, itu akunya ini yang masalah. Saudara, ini lagi sekali saya takut menikah. Istri mana yang mau buat nol terus? Atau tapi Tuhan beri saya, Tuhan tahu saya butuh istri, tapi saya nggak mau cari, takut. Maka itu saudara, saya itu menikah itu dipaksa Tuhan. Kenapa dipaksa? Sampai 7 orang, di mana 7 orang nggak saling kenal, tapi 7 orang kenal istri saya waktu itu belum menikah. Tiba-tiba 7 orang bisa berkata, itu jodoh, nggak mungkin. Ya, orang pertama yang memberitahu saya, hamba Tuhan, itu Eliezer saya pakai Kejadian 24. Itu iparnya pendeta Insinyur Niko Nyotorarjo, yaitu istrinya Pak Bernard Nyotorarjo, adik kandungnya Pak Niko. Namanya Ibu Linda sudah menikah. Kami menikah tanggal 1 Juli 92. Ibu Linda ini bicara kepada saya, waktu itu kami sama-sama ke Israel. Istri saya juga ikut. Kami kenal, tapi nggak ada hubungan apa-apa. 1 November 86. Bu Linda bilang, Den, kamu saya Den, itu jodohmu. Hah? Saya kaget cuma dia, Cik, nggak mungkin, musuh itu nggak pingin kawin kok. Lihat aja. Bayangkan, yang nggak ingin kawin aja dikawinkan, apalagi pingin itu musuh saya. Ngerti? Apa ya? Lo serius, saudara? Maka itu seorang Tuhan berikan the best. Jadi kalau orang kenal saya dari lama, mereka pasti mujinya istri saya. Sungguh saya bersyukur, nggak cari loh, sudah dipaksa, beda loh cari. Oke ya, nah akhirnya istri saya ini bisa jadi teman entrepreneur. Uang keluar bapak nggak takut, karena sumbernya nggak habis-habis. Sungguh sampai hari ini Markus 12:44 sedikit yang bisa melaksanakan, karena memberi semua yang ada pada kita, yaitu seluruh nafkahnya. Maaf lagi sekali, jangan mikir macam-macam. Oleh kemurahan Tuhan saya sudah melakukan itu sampai hari ini. Uang buat saya itu setan, karena Yesus berkata. Maka itu di badan saya nggak pernah ada setan nempel. Setan saya taruh jauh dari saya. Suatu kali saudara, ini kisah nyata, orang yang masih hidup. Kamar kami di Jakarta lagi kosong karena kami lagi pulang ke Papua. Nah ada hamba Tuhan, tapi pengusaha juga, nginep di rumah, di kamar situ. Ya udah. Berapa bulan kemudian dia datang sampai nangis. Ampuni kami, saya. Kenapa? Ternyata dia itu menemukan di lemari saya 1.000 US dollar. Saya ini lupa, ini dari mana uang ini? Saya tanya istri saya, kamu enggak?
Istri saya bilang begini, harusnya kamu gak usah kembalikan pun gak apa-apa, Odin juga gak tahu. Bayangkan $1.000, bukan saya ini sombong. Ya memang gitu, saya kalau taruh uang anak saya ini tahu. Kemanapun saya pergi, tas saya gak pernah ditutup. Kalau saya lewat, orang hati-hati Pak, gak apa-apa. Bukan saya mau sembrono, tidak. Saya belajar percaya Tuhan. Ada yang perlu, berarti tidak perlu ambil aja, saya bisa beli lagi. Ngapain pusing? Serius. Hidup saya nggak pernah ditempeli barang apapun kecuali Tuhan Yesus. Ini seperti nggak percaya. Oke, saya bacakan ayat yang harus nggak percaya. 1 Korintus 7 mulai 29. Cepetan. Jadi kalau kita tahu firman nggak menghidupi, percuma. Saya nggak pernah hafal ayat. Tapi kenapa saya hafal? Karena saya hidupi. Jadi orang ngomong apa saja langsung saya tahu ayatnya di mana. Karena saya hidup. 1 Korintus 7 mulai 29. Yarden, cepetan. Kami mau ke bandara. Jordi. Apa, Pak Lukas? 1 Korintus 7. Iya, 7, 29 sampai 3 berapa nanti kita lihat, saya lupa. Udah? Ayo baca sama-sama. 1, 2, 3. Saudara-saudara, inilah yang kumaksudkan, yaitu waktu telah singkat. Berarti sekarang makin singkat nggak? Ya. Karena itu, terus dalam waktu yang masih sisa ini, orang-orang yang beristri harus berlaku seolah mereka tidak beristri. Stop dulu. Berarti suami boleh cari lagi? Enggak. Saudara, saya kaget waktu Roh Kudus menerjemahkan. Catat. Bisnis akhir zaman yang paling menghasilkan banyak duit adalah bisnis esek-esek. Dia kata esek-esek. Bisnis percabulan, pornografi, perjinan, bisnis seks. Kenapa harus suami? Kenapa tidak istri? Saya percepat. Secara kodrat perempuan itu jauh lebih tahan nggak ngelakuin seks. Betul. Maka itu perempuan bisa ada menopause. Ya, Laki betul. tidak. Tolong para suami, para hamba Tuhan, hargai firman. Jangan iblis mengganggu masalah seks di keluarga kita. Wow. Saya kaget, sudah. Maaf, kalau ada di antara kita mengalami kelemahan masalah seks, gak usah cari obat, sudah terima saja sebegini mau apa. Itu maksud ayat ini. Supaya konsentrasi kita kepada akhir zaman ini. Betul. Ingat nanti pulang baca Wahyu 17, bisnis seks itu ngeri. Tidak sedikit cara hamba Tuhan cerai. Ngeri sekali. Karena ini gak bisa, istriku gak usah melayani aku. Semua begini. Tunggu dulu, kamu yang perlu diperiksa. Bukan istrimu. Ya, karena firmannya untuk suami kok. Ayat 30. Dan, baca. Orang-orang yang menangis, orang tidak menangis. Artinya, ada banyak kesedihan kita alami. Ada banyak masalah, nangis. Jangan, karena waktu sudah singkat. Nangis sebentar saja. Ketiga, dan orang-orang yang bergembira seolah-olah, artinya kalau sedang senang, keberkatan, jangan lupa. Seolah-olah tidak ada semua. Yang keempat, dan nah ini kan susah. Orang-orang yang membeli seolah-olah tidak memiliki apa yang mereka beli. Lalu ngapain beli dong? Jawabannya apa? Untuk orang lain. Wow. Kemarin saya baru pulang dari Eropa. Puji Tuhan karena saya sudah sering pergi. Jadi saya ini kalau naik pesawat barang saya bawa minimal bisa 50 kilo. Minimal. Tergantung kelasnya. Kemarin saya bawa 65 kilo. Kenapa? Saya bawa 18 pasang sepatu. Aduh. Kebetulan saya di Berlin, di rumah anak saya di sana, dokter diajak jalan, wih, ada sepatu merek Itali semua. Semua harga 40 euro. Saya kaget, merek-merek terkenal. Bukan untuk saya. Karena ukuran kaki yang nomor 44 sampai 46 di Indonesia nggak ada. Itu untuk guru-guru kami yang kaki bebek di Papua. Orang Papua pakai jubir gitu. Kasihan saya, sepatu di Indonesia 44 sampai 46, bayangkan. Saya bawa itu 18 pasang. Itu pun belum cukup kalau semuanya guru perlu. Ya saya bawa seadanya. Saya bawa kaos-kaos di Ogral. Aduh sudahlah, itu cara saya beli. Tapi saya nggak memiliki. Saya mau minta orang lain.
Ini firman saya hidupi sampai hari ini. Saya keluar negeri nggak bisa beli barang-barang merek. Baju saya batik semua, tidur saya pakai baju batik saya. Saya harus pakai itu, kalau saya shopping bukan untuk saya, nggak ada di sana. Kenapa Pak Lukas? Paling adem batik Pak. Paling enak, betul nggak repot pakai dasi segala. Maaf Pak Gunadi. Oke ya, ini loh. Nah, 31 lucu, ada kalimat lucu. Saya sampai geli baca ini. 31 pendeknya. Akhirnya tunggu dulu, pendeknya dulu. Artinya Paulus sedang mikir apa? Habisnya kata-kata gitu, susah bener ah. Ternyata pendeknya sudah habis. Orang-orang yang mempergunakan barang-barang duniawi seolah-olah sama sekali tidak mempergunakan. Keren gak ayat? Maaf. Kenapa di gereja-gereja hampir gak ada pendeta khotbah ayat-ayat ini? Karena si khotbah belum melakukan. Kenapa saya berani khotbah? Karena saya melakukan. Ya. Serius. Saya tuh kehilangan handphone, kehilangan laptop, kehilangan iPad, saya nggak tahu berapa banyak sudah. Dan saya nggak pernah cari. Ya udah biarin saya. Saya bisa beli lagi. Rumah kami, baik yang di Nabiri maupun di Jakarta, nggak pernah kami kunci. Almari, kamar, nggak ada kuncinya. Semua orang bisa ngecek dalam isinya apa. Maka itu tim kami itu loyal, atau kata loyal. Karena mereka tahu kami berjuang untuk mereka. Saya ini setahun saudara, terbang itu minimal 200 kali. Saya cerita ya, dari tanggal 10 Desember hari Selasa saya tiba dari Amsterdam. Setelah terbang hampir 16 jam. Istirahat sebentar, jam 6 sore KKR di Kelapa Gading. Jam 10 malam terbang ke Papua Manokwari. Ada KKR 3 hari, Natal. 6 kali khotbah dalam 3 hari. Hari Sabtu saya ke Denpasar tanggal 14 karena diundang Bank Mandiri wilayah Denpasar buat Natal saja khotbah. Selesai khotbah jam 7 saya ke Jakarta. Minggu tanggal berkata nikah. Malamnya saya ke Sydney karena salah satu anak orang saya meninggal. Senin pemakaman. Orang tua minta saya memakam, harus sedih. Saya sudah berkata, hal yang paling menyedihkan kalau orang tua mengubur anaknya sendiri. Betul gitu. Selasa pagi saya balik ke Indonesia lagi. Selasa saya langsung pulang. Lalu lupa saya Selasa kemana? Selasa kemana? Nah, pulang karena ke Biak. Ya, Makassar dulu. Ya, Makassar. Malam KKR jam 3:30 pagi. Hari Rebunya saya ke Biak, KKR di Biak. Selesai hari Kamis saya KKR di Nabiti. Hari Jumat kemarin terbang ke Jakarta untuk ke Bandung 5 jam lebih di mobil. Sampai Bandung tadi malam langsung khotbah lagi. Dari pagi jam 5 sudah bangun karena jam 6 naik kereta ke sini. Hari ini saya ke Surabaya. Besok pagi khotbah di Surabaya. Minggu siang jam 11 saya ke Bondowoso. Kami rombongan 15 orang. Bondowoso selesai. Pagi-pagi Senin ke Kediri. Kediri selesai. Selasa Rebo ada di Kudus 24, 25, 26 kami ke Australia lagi. Sudah dengar ini bagaimana? Bingung. Tapi enggak. Saya hidupi ayat. Aduh, firman itu luar biasa. Amin. Jadi kembali lagi soal entrepreneur. Ini penting untuk kita. Sudah habis sudah 1 jam 10 tidak selesai ngomong. Begitu kalau firman kita hidupi luar biasa dan saya bisa beli apa saja. Tapi enggak. Saya enggak pernah merasa memiliki. Karena kami bisa berkata juga. Bulan Maret yang lalu, tahun ini, kami ke Amerika. Pas menuju pintu boarding di Houston, Texas. Tiba-tiba orang kursi, kamu noleh ke kanan. Hah? Begitu noleh. Wih, ada toko jam lagi sale. Skagen, itu jam terkenal buatan Swedia. Dijual $40 satu. Saya datangi, mau boarding tunggu sebentar. Saya tanya, maaf ya, ini palsu. Habis aneh, yang harganya ratusan dolar yang mau. Enggak Pak, toko ini mau tutup. Saya borong 15. Bukan untuk saya, 600 dolar. Saya keliling ke desa-desa, saya lihat tambah tuan yang pakai jam, saya tanya. Nggak sampai 2 bulan habis.
Saya nggak pakai. Karena Roh Kudus suruh saya beli untuk orang lain. Nggak lucu dong beli 15 pakai semua gini. Ada yang bilang, kan bisa ganti-ganti karena warnanya beda. Nggak usah, ngapain. Itu cara saya hidup karena firman. Ayat terakhir, 2 Korintus 8 ayat 9. Wih, gini keren sekali. Maka itu ayat-ayat yang unik-unik begini jarang dikhotbahkan. Karena yang khotbah nggak berani sebelum melakukan. Maka itu hanya Ibrani 4 ayat 12 berkata, firman seperti pedang bermata dua, nusuk ke depan, nusuk ke dalam. Harusnya begitu. Sudah. 2 Korintus 8 ayat 9. Kalau tidak hidup sebagai entrepreneur, saya nggak mengerti ayat. Karena kita telah apa? Mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Sudah belum kenal ini? Sudah, kalau enggak masa kita jadi begini? Kalau bukan karena kasih karunia-Nya. Tapi apa bentuknya? Yaitu bahwa ia yang oleh karena kita dong kamu ya, menjadi miskin sekalipun ia kaya, supaya kita menjadi kaya oleh kemiskinan. Nah, dari ayat ini Pak Niko ngubah lagu. Saya lupa jadi lo. Ingat ya? Yang miskin diperkaya. Bukan. Oke, nanti saya ingat. Pak Niko nggak ngerti. Ternyata ayat ini bentuknya present continuous tense. Wow. Artinya sebuah peristiwa terjadi terus menerus. Nah, jadi begini. Yesus pernah kaya nggak? Pernah. Nah, jawab dong. Yesus pernah kaya nggak? Salah. Memang dia kaya, bukan pernah. Tapi yang benar, dia pernah miskin. Ya. Tapi kalau kita baca ayat ini sebagai present continuous tense, ternyata dia itu sering miskin. Begini kebenarannya ya. Maka itu kita semua jadi entrepreneur. Saya belum sempat tanya Pak Gunadi, kenapa Pak Pendeta Gunadi milih tema yang unik, karakter dan entrepreneur? Hamba Tuhan, setuju sekali saya. Ini yang menghubungi banyak Pak, ketika brosur Bapak saya sebarkan kemana-mana. Jadi mengikuti berapa ratus orang. Begini, saya bilang hari ini mulai. Hari ini anggap aja kita ini kelompok miskin yang pertama kali ketemu Tuhan Yesus. Begitu Tuhan Yesus ketemu kita si miskin-miskin ini, menurut kasih karunia-Nya dia ngapain dan kita diapain? Iya, dia jadi miskin supaya kita kaya. Bagaimana bentuk jadi miskin sampai kita yang jadi kaya? Itu artinya kaya apa? Ayo, bagaimana orang kaya ketemu miskin kok sampai jadi miskin, tapi yang miskin jadi kaya? Jadi bentuknya bagaimana konkretnya? Tukar tempat. Bukan tukar tempat, beri semua sampai nol. Loh, kan begitu. Betul tidak? Ya. Iya, pakai ngerti juga. Karena kalau saya sering dengar rekaman saya khotbah, saudara akan kaku. Di semua tempat saya khotbah ada anak-anak kecil, mereka bisa ikut respon. Dengar aja suaranya. Itu orang sampai kaku. Itu hebatnya Roh Kudus. Amin. Firman itu untuk semua umur. Amin. Amin. Kalau teologi hanya untuk orang tertentu, maaf saya berkata, itu beda ya. Oke, saya melanjutkan. Jadi begitu kita ketemu Yesus pertama kali, dia langsung miskin, kita langsung kaya. Karena dia Tuhan. Enggak lama kemudian dia kaya lagi Tuhan. Tapi masalahnya baru kaya sebentar, gerombolan miskin kedua datang. Terus dia ngapain? Miskin lagi. Betul? Baru miskin karena dia Tuhan kaya lagi. Belum lama kaya ketemu gerombolan miskin ketiga. Dia ngapain lagi? Miskin lagi. Siapa yang pernah menerjemahkan seperti ini kalau bukan Roh Kudus? Sudah nggak usah terus, stop. Sekarang kita mantan miskin gerombolan pertama. Jadi apa? Kaya. Kaya. Jujur, dalam hidup sering ketemu orang miskin kan? Ya. Ya sudah. Dan dia saja. Terus? Kasih. Nah itu. Kan kita ini wakilnya di dunia. Kasih. Nah ini masalahnya. Terima kasih. Iya, berani memberi sampai miskin. Nah ini. Nah ini. Serius. Lagi sekali itu anak-anak saya. Mereka itu kalau lihat saldo saya itu pusing. Pokoknya sampai gak bisa diambil lah. Enggak ada. Kami mah 50.000. Nggak ada.
Saya punya 8 ATM loh, saudara, kalian enggak? Waduh. Ya kosong, sudah kosong, ya kosong, Pak. Saya nggak pusing. Saya tahu siapa dia. Maka itu terima kasih, saya sebagai air yang mengalir. Amin. Nggak takut. Berarti, nah kapan ayat ini berhenti? Kalau ini kita pakai terus. Kapan ayat ini berhenti? Entrepreneur loh. Kalau kita bicara soal wirausaha, wira swasta, jangan mikir kaya, jangan. Yes. Ya, dari sungai saya sebelum lupa. Satu hal yang Tuhan beri saya pelajaran sungai yang paling penting. Ingat, percayalah Tuhan gak akan ciptakan sungai mulai dari sumbernya. Dia akan ciptakan sungai kalau dia tahu mengelola. Amin. Amin. Kenapa? Ayo, kenapa? Ini penting. Maka itu pengusaha-pengusaha jangan cari modal dulu, jangan cari tempat dulu. Pikirkan muaranya dibuang kemana. Ya. Betul tidak? Itu yang saya pelajari di Kalimantan. Kalau nggak jadi apa? Coba mikir sumbernya aja. Banjir. Ya. Karena pembuangannya nggak jelas. Entrepreneur sejati harus selalu mikir buangnya kemana. Jangan untuk aku, keluargaku, cucuku, mantuku, anjingku, ikan koiku. Aduh. Ingat bulan berapa itu Jakarta lampu listrik padam, yang paling panik orang yang punya koi. Miliaran ruginya saya baru tahu juga itu. Oke? Nah, mikir muaranya kemana. Betul tidak? Nah, sejak itu bisnis saya Tuhan berkati luar biasa karena tahu muaranya kemana. Jadi 2 Korintus 8 ayat 9 akan berhenti ketika nggak ada orang miskin lagi di dunia. Haleluya. Ya betul tidak? Karena semua sama-sama kaya. Amin. Tidak ada tulisan sehebat ini di dunia kecuali Tuhan Yesus. Amin. Tidak ada. Saya praktekkan ini sampai hari ini. Ini saya lagi nawar rumah di Bogor. Kalau untuk saya, pasti di dekat terminal Bandara Indonesia. Saya nggak tahu kenapa tahun semua. Dia masih nego. Saya tanya uangnya ada belum? Yang perlu kan dia, bukan saya cuma perantara. Saya ngikut saja. Ini tanggal 10 Desember kemarin. Begitu saya landing dari Amsterdam, WA saya buka, wih ada dari Hong Kong. Nah ini waktu masih SMA, anak ini namanya Pak Adi, itu sekolah di Silui, Surabaya. Saya tuh bingung. Kok di Jakarta ya? Wih, kok tahu kamu baru tiba? Nanti sore ke Pak Gading ya? Iya, saya tanya. Terus kenapa? Iya, aku sih lagi di Jakarta. Nanti sore ketemu. Loh, kamu tahu dari mana? Teman bisnisku itu teman anaknya Koden yang punya gereja Koden lain itu. Oh, ya udah dapat. Sudah tahu saya dapat tawaran dari pengusaha ini anak Koden untuk buka pabrik sepeda motor di Papua. Saya kan kaget. Dan dia sudah tahu bagaimana cara saya bisnis. Nggak ada keuntungan untuk saya. Semuanya mengalir untuk apa? Motor. Akhirnya saya kontakkan anak saya yang jadi dealer utama Honda di Papua Barat. Namanya Victor. Kaget juga dia. Benar, orang mau buka pabrik sepeda motor di mana-mana? Tidak. Begitu saya kontakkan, cepat bayarkan. Jadi betul yang Ishak alami, saya alami. Makin hari makin kaya, tambah lama tambah kaya. Tapi bukan untuk diri sendiri. Ayat ini saya pakai. Sampai akhir hidup saya nanti, saya hanya akan memperkaya orang miskin. Amin. Nggak ada yang lain. Ya, betul. Dan ayo mulai hari ini semua kita berani berbisnis dengan Tuhan. Amin. Amin. Jangan arti negatif loh, karena ada arti negatif berkata berbisnis dengan Tuhan. Tidak. Ini kebenaran yang luar biasa. Serius. Lalu saudara dari yang saya luluskan itu sebagai peserta anak yatim piatu. Maka sekarang punya bisnis. Kalau saudara pernah ingat zaman Ahok kampanye waktu gubernur DKI, di antara 50 sekian pengacara ada satu pengacara termuda. Kalau saudara sering lihat di TV anak itu muncul, namanya Roni Talapesi. Itu anak saya luluskan dia. Dia yatim piatu. Maka itu orang tahu itu anak saya, wah saya dapat pujian. Anak itu bilang kalau saya nggak ketemu Papa dan nggak mungkin jadi begini. Yatim piatu.
nggak ada harapan. Sekarang sukses luar biasa. Dia sudah bisa menyekolahkan banyak orang lain. Dan terus begitu anak-anak saya ajari hidup seperti papamu ya, cari orang sekolahkan. Itu kail untuk mereka. Jelas ayat terakhir 2 Korintus 3 ayat 8. 2 Korintus 3 ayat 8. Tadi pas saya masuk sesi pertama, saya dengan Pak Gunadi jadi orang ahli bangunan yang cakap. Saya salah. 1 Korintus 3 ayat 8, maaf. 1 Korintus 3 ayat 8. Maaf ya, Yorlin. Ya. Oh 9 maaf. Salah. Ayat 9. 1 Korintus 3 ayat 9. Karena kami adalah kawan sekerja Tuhan. Stop dulu. Apa kata kawan sekerja? Dalam dunia entrepreneur. Partner. Rekan bisnis. Titik koma. Ayo baca titik koma. Kamu. Nah stop dulu. Siapa kamunya? Nah kamunya siapa di ayat ini? Kita. Nah salah. Salah besar. Kami itu kita. Kamu itu objek di luar kita. Ini banyak salah. Karena kita ini kawan sekerja, partner. Coba, kalau kita bisnis mau cari partner, 3 aja kriterianya apa? Cepetan, karena waktu. Jujur, 1, 2. Loyal. Tanggung jawab. Tanggung jawab. Salah. Yang punya duit gitu kok susah bener, ngapain kita berpatah pada orang yang punya duit? Wah ini pura-pura, ini lupa. Kalau saya mau cari partner, saya punya duit dulu dong. Betul, baru jujur, baru loyal, baru tanggung jawab. Oke. Nah. Maaf ya, jangan tersinggung. Dari semua kriteria yang kita sebut tadi, ada nggak itu di hidup kita untuk Tuhan Yesus? Saya tanya. Punya duit, loyal, jujur, ada nggak di kita ini loh? Ada. Nggak ada. Itu. Oh, kita gini kok mana? Loh, ngerti nggak maksud saya? Iya. Duit nggak punya, jujur kadang-kadang. Loh betulin aku, namanya manusia kok. Apalagi loyal, sering banggel bahasa Jawa. Banggel. Memberontak. Loh, jujur nggak kita ini? Tapi dia milik kita loh saudara. Wow. Ini luar biasa. Yang kedua, kalau namanya partner itu selevel atau tidak? Selevel. Harus. Nah jujur, kita dengan Yesus selevel nggak? Belum, jauh sekali. Betul. Nomor 3, ini penting. Sebagai partner, nggak mungkin yang satu akan berkata, ya udah kamu gak usah ikut apa aja yang kerja. Nggak bisa. Maka itu hargai kalau kita ini diajak menjadi entrepreneur kerajaan surga. Amin. Kalau orang Jawa bilang bondo nih abab. Nah, bondo itu modal, abab itu cuap-cuap. Betul tidak? Tapi dihargai kita. Nah, setelah kita jadi partnernya, kita cari proyek di luar. Kalau saya pakai developer, jadi kita ini subkontraktor. Kamu berapa ratus juta orang di luar kita adalah ladangnya, propertinya yang harus jadi bangunan Tuhan, rumahnya. Ini entrepreneur yang sejati. Maka terus konsentrasi saya di dalam pelayanan bukan fasilitas, tapi orang. SDM itu nomor 1. Luar biasa. Nanti bulan Januari akan terbit sebuah buku namanya Pemimpin Pelayan. Nah itu ada anak saya kuliahkan dari S2 di Gajah Mada, S3 di UI. Nah waktu dia nulis disertasi doktornya, saya dipanggil ke UI, saya kaget ada apa? Dua profesor wawancara saya, karena disertasinya buat profesor ini cuma ada di teori, nggak ada orang yang begini. Saya dipanggil, ditanya. Karena sebelum anak ini disahkan dokter, dia harus tahu buktinya dulu. Kaget saya. Nah akhirnya disertasi dibuat buku karena disertasinya ilmiah berat sekali. Ini jadi buku nanti. Judulnya Pemimpin Pelayan. Saya bersyukur. Nah itu nulis tentang bagaimana saya memanusiakan manusia lain. Teman-teman saya pendeta itu punya julukan begini untuk saya. Kalau orang punya koleksi ya koin kuno, perangko kuno, barang antik, mereka berkata koleksi saya itu orang rusak.
Serius, makin rusak seseorang saya makin cari di mana dia. Saya buktikan 2 Korintus 5:17. Dan siapa dalam Kristus dia ciptaan baru. Maka itu yang dijadi tim saya sekarang mantan bandar, mantan narkoba, lulusan penjara, macam-macam, ada yang pembunuh. Berapa banyak lulusan Nusa Kambangan saya bawa ke Nabire. Saya orangkan mereka. Saya beri mereka kesempatan. Dan saya nggak takut rugi. Nggak takut. Karena bukan untuk uang yang saya cari, tapi jiwa-jiwa. Aduh, ada banyak saudara karena waktu. Aku nanti terima kasih serta kepercayaan. Lain kali kita ketemu lagi. Oh iya, tolong catat nomor saya, handphone mau kontak silakan. 08, ya Din, tolong tulis ya di situ. 08 gampang kok. 111 999 250. 08 111 3 kalinya 1, 9-nya 3 kali 250. Ya, mantap. Email saya, sudah belum 08 ya. Email saya, jadi pendidik. Karena saya ini seorang pendidik, saya ingin meneruskan pelayanan Tuhan Yesus sampai hari dia naik ke surga dipanggil guru, bukan pendeta. Ingat itu. .pembidik. Saya ini pembidik, ada banyak anak panah tercacat, saya bidikan ke sasaran @gmail.com. Ya, .pembidik. Ayo kita kontak. Kalau agak lambat, Mbak, saya minta maaf karena sering daerah-daerah, saya dari HP nggak ada sinyal di sana. Pendidik.pembidik@gmail.com.